warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Servatus Sufia. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai membuat berbagai grafik statistik. Untuk yang pertama, saya akan memberitahu atau membuat tutorial pembuatan grafik dengan chart wheelchart. Pertama-tama, kita siapkan data terlebih dahulu di sini. Lalu kita klik grab di sini, grab, karena kita akan membuat grafik. Lalu kita klik chart wheelchart, kita oke, klik oke. Di sini saya akan memilih grafik yang pertama di bar. Untuk itu kita harus mendrag ke sini. Setelah berhasil, kita akan mengisi ini sumbu X dan sumbu Y di sini. Untuk sumbu X kita akan mengisi gaji dan sumbu Y kita akan mengisi status karyawan. Saya akan memasukkan gaji di sumbu Y di sini, gaji, dan status karyawan di sumbu X di sini. Setelah selesai, saya akan mengisi di sini di tampilan elemen properties. Ini harus min. Oke, setelah itu ketika sudah selesai, sort di ini di X axis 1 atau bar 1 di status karyawan. Sort by-nya tetap value, direction-nya tetap ascending. Di ordernya ini sudah langsung otomatis. Lalu ketika sudah semuanya, klik OK. Setelah diklik OK, maka tampilan di data output akan seperti ini. Data outputnya akan seperti ini tampilannya. Kemudian gaji per bulan, di sini status karyawan. Oke. Selanjutnya bisa ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat grafik dengan legacy dialog. Langsung saja kita ke data personalia. Saya sudah menyiapkan data di sini, data personalia. Kita klik grab. Saya akan memilih legacy dialog. Saya klik bar. Saya pilih yang simple, lalu klik define. Ketika sudah diklik define di sini, saya memilih percent of cash. Kita isi bar represent ini menjadi percent of cash. Lalu di titles, saya klik titles. Di line yang pertama kita isi atau kita ketik grafik bar presentase karyawan. Untuk di subtitle kita isi berdasarkan tahun masuk. Tahun masuk karyawan. Di footnote saya isi data karyawan. Oke, setelah itu kita klik continue. Setelah selesai continue, kita masukkan di variabel ini. Saya lupa memasukkan di variabel adalah tahun masuk atau sebentar. Saya akan memasukkan di variabel, saya akan memilih lama kerja. Kategori eksis di sini tahun masuk. Maaf. Ini menggunakan data karyawan. Nah, kita klik grab, kita get full, kita klik OK. Lalu grab, kita pilih legacy dialog, kita klik bar, pilih yang varian simple, kita klik define. Nah, ini baru benar. Nah, di sini kategori eksis tahun masuk sudah, kita klik ini ya, kita title-nya
Nah, ini sudah saya isi yang tadi. Kita continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan tampil data seperti ini. Data selanjutnya, grafik bar presentasi karyawan. Di sini ada presentnya dan ini tahun masuknya. Akan tampil seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Nah, di sini saya membuat data karyawan. Saya telah membuat data karyawan di sini. Telah saya siapkan. Kita klik saja. Kita pilih graph legacy dialog. Di sini di legacy dialog kita klik bar. Nah, perbedaannya dari yang tadi kan simple. Sekarang kita menggunakan stacked, yang stacked ini. Langsung kita klik define. Nah, di sini di kategori axis kita pilih tahun masuk. Di kategori bar stack by, di bar presentnya kita pilih end of case. Lalu di details sama seperti tadi. Di define stack by, saya memilih posisi. Lalu ini rows-nya belum ya, ini saya keluarkan. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di output nanti hasilnya seperti ini. Ada count, tahun masuk, kita bisa melihat yang biru ini manager, yang hijau ini asisten, yang berwarna hijau ini supervisor, yang warna ungu ini karyawan. Ini ada keterangannya. Terus selanjutnya saya akan membuat tutorial dengan membuat grafik bar dengan fasilitas panel variables. Nah, di sini agak terlalu rumit atau kita bisa menambahi. Saya akan ke data karyawan tadi, kita kembali lagi ke data karyawan. Kita klik graph, pilih legacy dialog. Nah, di sini saya pilih bar sama yang tadi, pilih bar. Saya pilih yang stacked, lalu kita klik define. Setelah kita klik define, di sini kita atur di kategori axis-nya, kita isi tahun masuk. Kita isi di start by-nya, kita isi posisi seperti tadi. Untuk titles-nya sama, kita rubah menjadi di line pertama, kita rubah menjadi grafik bar presentasi karyawan. Di sini yang ini kita rubah, status karyawan kita tambahi tahun masuk, masukkannya dan berposisi karyawan. Untuk setiap ini adalah subtitlenya untuk setiap status karyawan. Nah, kita klik continue di sini. Setelah kita beri titlesnya, kemudian di panel by kan ada row sama columns. Nah, di sini kita isi status karyawan di rows. Kita drag status karyawan hingga ada gambar tangan di sini, kita lepaskan. Ya, seperti ini ya, ada status, kita klik OK untuk menghasilkan outputnya. Kita tunggu dulu. Nah, untuk data yang selanjutnya, hasilnya seperti ini. Ada dua grafik. Ini yang belum menikah, ini yang sudah menikah. Ini tahun masuknya. Ini. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membuat grafik bar 3 dimensi. Ini sama menggunakan data karyawan yang setelah saya buat tadi. Kita klik data karyawan di sini, lalu kita pilih menu graph. Di sini kita pilih legacy dialog. Di legacy dialog kita pilih yang 3D bar. Kita klik OK di 3D bar. Di sini saya akan klik define. Klik define. Nah, di sini kita sudah untuk sumbu X, sumbu Y-nya, tampak di dalam kotak dialog grafik ada bar dimensi, 3 dimensi. Pengisian sumbu Y, buka kotak bar present.
saya memilih, kita pilih di sini yang mean of values. Mean of values. Nah, setelah terlihat saat kotak berubah warna, lalu masukkan variabel gaji ke dalam kotak variabel. Di variabel kita pilih gaji. Sudah ya, di sini kita pilih gaji. Untuk kotak variabel X atau X kategori eksis ini, kita masukkan pendidikan. Saya sudah memasukkan pendidikan. Yang Z kita pilih, masukkan variabel pendidikan ke kotak X. Yang Z kita pilih status. Saya sudah masukkan status. Di icon titles, saya akan di titles ini grafik bar gaji karyawan. Di chatnya, di subtitlenya, saya pilih berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini di output sini kita tunggu dulu. Hasilnya kan seperti ini. Grafik bar gaji karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Mean gaji awalnya ini tingkat pendidikannya, statusnya. Ini adalah yang disebut dengan 3G. Saya akan membuat grafik bar 3 dimensi kompleks. Ketika akan membuat grafik bar 3 dimensi kompleks, kita harus membuat data terlebih dahulu yang berisi karyawan, pendidikan, tahun masuk, usia, posisi, status, gaji awal, dan gaji akhir. Di sini saya telah membuat datanya. Langsung saja. Cara yang pertama adalah kita membuka Graph. Kita klik Graph di sini. Lalu kita pilih legacy dialog. Ketika kita memilih legacy dialog, kita pilih yang 3D bar. Kita klik. Ketika sudah keluar gambar seperti ini, kita klik define. Kita tunggu. Di sini saya akan memasukkan beberapa data. Untuk pengisian sumbu Y, buka kotak bar represet, lalu pilih main of values. Di bar represent ini kita pilih main of values. Lalu masukkan variabel gaji awal ke dalam kotak variabel. Di kotak variabel kita masukkan gaji awal, dan di kotak X kita masukkan pendidikan. Untuk memasukkannya sama seperti di video-video sebelumnya, kita drag di sini, kita tarik ke kolom-kolom yang tersedia di variabel X kategori, Z kategori, seperti itu. Untuk yang kategori Z, kita masukkan variabel status. Oke, saya sudah masukkan semuanya. Di rows, di panel B yang rows, kita masukkan posisi. Dan jangan lupa di stack cluster B ini diisi tahun masuk. Biasanya data-data tersedia di sini. Lalu jangan lupa kita memberi judul di titles. Kita buka titles. Terus kita klik di line pertama, grafik bar gaji awal karyawan. Di subtitlenya kita tulis berdasarkan gaji awal karyawan dan status karyawan untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Setelah kita isi, kita klik continue. Oke. Kita klik OK. Klik OK. Kita tunggu dulu hasilnya di output. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Grafik bar gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Di sini ada keterangan manajer yang SMA belum menikah. Ada keterangannya di sini nih gaji awal. Ini tahun masuknya, warna biru untuk tahun 1900 ada di sini semuanya. Oke, sudah paham? Untuk selanjutnya saya akan membuat grafik jenis P atau lingkaran. Kita kembali lagi ke data karyawan. Lalu kita klik Graph di sini, legacy dialog seperti biasa. Kita klik yang P. Kita pilih yang P karena lingkaran. Nah, pilih yang summaries for graph of case. Saya klik define. Lalu kita isi di sini. Untuk bagian define slide B, di slide B kita pilih posisi. Di variable kita pilih posisi. Slide represent kita pilih sum of variable. Kita pilih sum of variable. Di device kita masukkan gaji awal di device, gaji awal. Ini rows-nya tidak usah saya keluarkan. Oke, setelah itu hal ini berarti nanti akan ada penjumlahan sum gaji awal untuk masing-masing posisi. Di sini kan posisi, sudah ada posisi sama gaji awal. Saya akan mengisi judulnya atau title di sini. Di judulnya kita beri chat title-nya grafik di posisi karyawan dan subtitlenya berdasarkan gaji awal karena kita akan melihat data gaji. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu dahulu hasilnya seperti apa. Maka hasilnya nanti akan seperti ini.
Ini adalah grafik P posisi karyawan berdasarkan gaji awal. Di sini ada keterangan gaji awalnya. Ini yang gajinya 450. Yang ini ada keterangannya. Oke, selanjutnya saya akan berganti membuat grafik simple P dengan panel. Saya kembali lagi ke data ya. Di sini saya tetap menggunakan data karyawan. Kita pilih graph seperti biasa, legacy dialog. Kita pilih yang P untuk lingkaran. Oke, saya memilih yang summaries for group of case. Kita klik define. Di sini sama, kita di slide represent, kita pilih sum of variable, lalu kita pilih gaji awal. Masukkan di variabel adalah gaji awal. Kita masukkan gaji awal. Kita masukkan gaji awal di variabel. Ketika masukkan data di sini harus sampai berbentuk tangan terlebih dahulu agar bisa masuk. Untuk define slide B, saya masukkan posisi. Kita drag, kita drag ke sini define slide B. Oke. Lalu kita masukkan pendidikan ke dalam bagian rows di sini di panel B. Pendidikan kita drag pendidikan, kita taruh di rows. Oke. Untuk berjudul seperti biasa kita masuk ke titles. Di sini grafik P posisi karyawan dan gaji awal untuk judulnya. Untuk subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Saya ganti di sini tingkat pendidikan. Oke, kita klik continue. Setelah klik continue, kita klik OK di sini akan melihat outputnya, hasilnya. Kita tunggu. Nah, nanti di sini ada keterangan seperti ini. SMA sendiri, pendidikan akademik, sarjana. Ini untuk warna biru menunjukkan manajer, warna hijau asisten manajer, supervisor, dan karyawan. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, saya akan membuat grafik simple P dengan variabel terpisah atau separate variable. Kita kembali lagi ke data karyawan. Data karyawan kita pilih. Lalu kita klik graph, legacy dialog. Kita pilih yang P. Nah, di sini kan tadi saya memilih summary for group of case. Sekarang saya akan memilih summary of separate variable. Kita ganti. Karena saya akan membuat P yang terpisah. Saya klik OK, define klik OK pada define. Lalu keluar seperti ini. Nah, di sini di slide represent kita isi gaji awal dan gaji akhir. Di panel by di rows saya isi pendidikan. Untuk memberikan judul seperti biasa di titles, di grafik perbandingan gaji awal dan gaji akhir berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, setelah itu kita klik continue, klik OK, kita tunggu hasil outputnya seperti apa. Nah, nanti hasil outputnya seperti ini. Nah, grafik perbandingan gaji awal dan gaji akhir berdasarkan tingkat pendidikannya. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk itu, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit tampilan output sebuah grafik P. Kita langsung double klik aja di sini. Double klik di sini, nanti akan keluar chart editor seperti ini. Nah, di sini, di chart editor seperti ini saya akan mengedit, klik elements di sini. Pilih yang show, pilih yang ini. Show data labels. Saya pilih show yang data labels. Maka di sini akan keluar seperti ini. Ada keterangan 8,645% di sini. Keluar seperti ini. Saya akan kemudian irisan-irisan yang ada akan dipisah. Saya akan memisahkan ini antara warna hijau dan warna biru. Bagaimana caranya? Kita ke elements lagi. Kita klik elements. Saya pilih yang ini, explode slice. Di sini kita klik ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tabel irisannya akan terpisah seperti ini. Oke, paham teman-teman? Selanjutnya untuk grafik jenis lain yang menggunakan garis. Saya close dulu di sini. Saya akan menggunakan yang garis. Oke, di sini saya tidak menggunakan data karyawan lagi. Saya akan menggunakan data sales. Bentar, sales. Sini kita buka data sales. Kita tunggu dulu ya. Data sales di sini. Nah, sudah masuk di sini data sales. Oke. Di sini ada data sales. Saya akan membuat grafik line sederhana. Nah, untuk kita seperti biasa kita pilih graphs, pilih yang line di sini ya, pilih yang line.
Line, kita klik yang simple, tetap seperti biasa. Summary for group kita klik define. Nah, setelah ini di sumbu Y, bagian line replace sumbu Y, pilih karena akan tampil variable sales, pilih order static. Pilih order static yang sales di kotak bawah, order static. Ini ya. Variable sales kita tarik di variable sales, kita drag sampai ada gambar tangan seperti ini. Kita masukkan main sales di sini. Untuk sumbu X-nya, masukkan variabel kode ke bagian kategori axis. Pemasukan kode ke sumbu X nanti akan menampilkan pergerakan sales dari waktu ke waktu di mana kode 1 sampai 48 menunjukkan perubahan waktu tersebut. Kode, saya masukkan kode di sini ya. Kita tarik, kita drag kode. Lalu di titles atau judulnya diberi judul graphic line sales produk X. Graphic line sales produk X. Untuk subtitlenya, tidak pakai subtitle ya. Langsung saja kita continue, kita oke, kita tunggu hasilnya di output. Kita tunggu hasilnya ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Karena tadi kan kita membuat line atau garis seperti ini ya hasilnya. Langsung saja saya akan membuat graphic line ringkas. Graphic line ringkas. Langsung saja kita ke menu sales seperti tadi. Oke, kita ke graph, lalu pilih legacy dialog, klik line. Oke, di sini tetap sama, saya memilih yang simple. Lalu kita klik define ya, kita klik define. Oke, di sini kita pilih yang order statics, lalu di sumbu di variabel sales, tetap ya di variabel kita pilih sales. Di kategori axis kita masukkan tahun. Ini saya keluarkan lebih dahulu. Saya akan masukkan tahun di sini. Tahun beda dengan yang tadi ya. Tahun di sini saya pilih tahun. Lalu karena saya nanti akan menampilkan pergerakan sales dari kelompok data dalam hal per tahun, maka di sini saya masukkan data tahun. Di rows tidak usah diisi, langsung saja kita ke title, saya beri per tahun ya, saya beri keterangan per tahun karena saya akan melihat data per tahun. Kita klik continue, klik OK, hasilnya seperti ini. Kita tunggu. Oke, di sini ada keterangan tahun ya, main salesnya ini data per tahunnya 2001, 2002, 2003 hingga 2004. Oke, selanjutnya saya akan membuat grafik line panel. Nah, di sini tetap seperti biasa, saya kembali dulu ke data sales. Semuanya datanya manual ya, membuat sendiri. Di sini saya pilih graph, lalu legacy dialog. Di legacy dialog di sini pilih line, yang ini klik line, lalu pilih simple, klik define. Nah, di sumbu Y tetap ya, ini order statistik di sini ya. Di variabel tetap sales. Di kategori axis ini kita ganti. Saya akan mengganti bulan di sini. Saya ganti bulan, kita masukkan data bulan di sini ya. Bulan kita taruh sini. Oke, kita drag. Di rows saya memasukkan tahun. Data tahun saya drag ke rows. Oke. Setelah itu saya akan beri judul di titles sales X per bulan. Saya ganti ini yang per bulan ya. Per bulan. Yang subtitlenya saya tambahi untuk setiap tahun. Setelah itu kita klik continue lalu klik OK. Kita tunggu outputnya, hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan seperti ini. Ini Agustus, April sama Desember turun, Februari pada 2004. Kita baca sendiri ya. Kan kalau seperti ini kan mudah untuk membacanya. Ini yang dinamakan graphic line panel. Oke. Di sini saya akan mencoba mengedit graphic line sales produk per bulan ini. Saya akan mencoba untuk mengedit, tempatkan pointer sembarang
tempat di grafik tersebut, lalu klik ganda untuk masuk ke chart editor. Kita klik sembarang, di double klik di sini, nanti akan keluar chart editor. Di chart editor ini arahkan pointer ke salah satu nama bulan yang ada di sumbu X. Di sumbu X di bulan, salah satu bulan di sumbu X. Saya memilih bulan Maret aja ya. Saya pilih bulan Maret. Oke. Ketika sudah kita memilih, klik ganda di bulan Maret ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Buka di properties ini, pilih yang kategori. Bentar. Buka tab kategoris, kita pilih kategoris. Kategoris, di kategoris ini hingga tampilan berikut seperti ini ya tampilannya ya. Nah, pada bagian sort by, pilih custom. Sudah ya, custom. Karena urutan nama belum bulan memang akan ditentukan sendiri, kemudian gunakan tombol oke, seperti ini ya. Bulan. Di sini ya. Kita akan memilih bulan Maret. Oke. Oke. Kita naikkan. Dinaikkan. Kita pilih Maret kan tadi ya, kita naikkan. Untuk mengurutkan Januari, Maret, kita urutkan ya sampai urut. Maret, April, Mei, Juni. Kita urutkan Juni. Supaya urut. Juni, Juli, Mei, kita taruh sini. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita urutkan ya. Oktober, saya pilih Oktober, kita naikkan di sini. November. Oke, setelah itu apply ya, kita klik apply. Nah, sini akan terlihat di chart editor tampilan nama bulan sudah diganti seperti ini. Sudah ya, akan diganti seperti ini sesuai urutannya. Kita close jika sudah ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang belajar SPSS membuat grafik line, grafik P atau grafik chart seperti biasa. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di YouTube saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.